pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai normalisasi yang ada di dalam database. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan dalam sebuah normalisasi, yaitu yang pertama pada saat datanya masih dalam bentuk unnormalized atau bisa dibilang datanya masih universal, biasanya dalam bentuk universal table. Oke, kemudian setelah dari universal table kita akan melakukan langkah pertama yaitu first normal form. Setelah itu ada langkah kedua, second, third, Boyce Codd normal form, fourth and F, dan juga fifth normal form ya. Nah, yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini hanyalah hingga third normal form saja ya. Karena biasanya hingga third normal form ini sudah sangat cukup untuk membuat sebuah rancangan database yang normal atau yang ideal. Oke, kita langsung mulai saja. Berikut adalah sebuah contoh, sebuah tabel yang masih di dalam bentuk unnormalized table atau yang biasa disebut dengan tabel universal. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tabel ini memiliki ciri-ciri sebuah tabel yang universal atau yang belum dinormalisasikan. Biasanya data yang belum dinormalisasikan ini adalah data yang berupa laporan ya, atau yang biasa kita lihat atau kita terima yang mudah dibaca oleh manusia. Tapi data ini tidak mudah dibaca oleh sistem ya, karena itu kita harus melakukan normalisasi dulu agar semua data ini bisa tersimpan di database dengan baik tanpa adanya redundancy atau adanya data yang disimpan berulang kali atau terduplikat ya. Oke, berikut ini contohnya. Nah, misalnya seperti ini ada bagian-bagian yang di merge ya tabelnya, kolomnya ataupun barisnya ada yang di merge. Ini adalah salah satu penanda bahwa tabel tersebut masih dalam bentuk universal. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan langkah first normal form, yaitu kita akan merubah dari tabel yang ada tadi menjadi sebuah tabel first normal form. Ada peraturan untuk membuat sebuah tabel menjadi dalam bentuk first normal form. Nah, apa saja peraturannya? Yang pertama, setiap atribut name itu haruslah unik. Apa yang dimaksud dengan atribut name? Di sini contohnya atribut name seperti ini. Project code, project title, project manager ya. Ini semua adalah atribut name. Kita harus cek apakah ada atribut name yang double. Biasanya seperti apa sih atribut name yang double? Contohnya aja seperti ini. Kalau ada kolom, kita bilang kolom gender, ya, gender. Kemudian di sini ada yang ini untuk male, kemudian female, kemudian nanti di sini misalnya name. Nah, si A itu misalnya male. Kemudian si B ini female. Nah, seperti ini kita bisa lihat bahwa ini adalah atribut name-nya ini tidaklah unik karena semua sama-sama gender ya. Ada dua, ada gender male dan gender female. Ini harus kita jadikan satu, misalnya menjadi sebuah kolom gender aja. Dan kemudian isinya adalah nantinya di sini adalah M, kemudian di sini F seperti itu ya. Itu adalah sebuah contoh bila atribut name tidaklah unik. Nah, yang berikutnya adalah setiap atribut value itu harus single ya, artinya tidak boleh ada double. Di sini kita lihat semuanya kebetulan single. Contohnya misalnya tidak single itu seperti apa? Seperti ini, misalnya kita punya name, kemudian kita punya hobi. Nah, misalnya si A dia hobinya adalah sport dan hobinya adalah musik. Ya, si B dia hobinya sport. Nah, kita lihat di sini ini adalah tanda bahwa value-nya tidak single karena ada koma. Nah, itu tidak boleh kita lakukan, tidak boleh ada di dalam first normal form. Selanjutnya, setiap row must be unique ya, setiap row must be unique. Itu artinya contohnya seperti ini, setiap barisnya ini itu tidak boleh diulang dua kali dengan isi data yang sama persis ya. Jadi harus berbeda. Setiap barisnya ini harus berbeda ya. Kemudian yang keempat adalah tidak ada repeating group. Nah, apa yang dimaksud dengan repeating group? Ini yang dimaksud dengan repeating group adalah seperti ini. Ya, nih. Kita lihat ada data yang di merge ya. Itu adalah repeating group, dia berulang.
Oke, nah untuk menghindari hal ini, kita akan melakukan langkah-langkah di first normal form. Selanjutnya, setelah kita melakukan semua hal ini, kita akan memilih primary key. Ya, kita akan memilih primary key untuk tabel yang ada di first normal form ini. Nah, berikut adalah contoh data yang sudah ada dalam bentuk first normal form ya. Seperti kita lihat tadi sebelumnya, di sini ada repeating group. Di sini sudah dipisah ya, sekarang repeating groupnya. Kita lihat di sini ada PC 010 itu sudah dipisah menjadi 3. Ya, demikian juga dengan PC 045 dan PC 064. Ya, tidak ada lagi atribut yang double ya. Di sini kita lihat project title ini semua sudah tidak ada yang double. Berarti sudah bagus. Kemudian selanjutnya setiap value-nya juga single ya, nggak ada yang koma-koma. Dan yang terakhir setiap barisnya itu single juga. Jadi kita lihat pasangan PC 010 Pension System MP Lips dengan project budget 24500, employee number sekian, employee name-nya Asmith, departemen number L04, departemen name IT, hourly rate 22 itu tidak muncul lagi di bawah dan tidak boleh lagi muncul di bawah ya. Jadi ini tabel sudah ada dalam first normal form. Dan yang terakhir kita juga sudah menentukan primary key. Nah, pemilihan primary key ini bisa dilihat seperti ini. Pertama kita tentukan candidate key-nya dulu ya. Seperti kita ingat, syarat dari sebuah primary key adalah dia haruslah unik. Nah, yang jadi masalah di sini project code ini dia muncul beberapa kali. Ya, kita lihat nih PC 010 dia bahkan muncul 3 kali. Yang artinya dia tidak boleh dijadikan sebuah primary key sendirian saja. Karena itu kita akan buat sebuah composite key. Bisa dilihat di video sebelumnya, composite key itu artinya adalah kita akan menggunakan 2 buah atribut yang kita gabungkan menjadi satu untuk menjadi sebuah primary key yang unik. Ya. Nah, di sini kita pilih employee name sebagai kandidatnya. Kita lihat pasangan PC 010 dan S10001 apakah muncul lagi di bawah ya. Jadi pasangannya ini tidak boleh tidak boleh muncul sampai kedua kalinya ya. Jadi antara project code dan employee number itu adalah pasangan yang unik. Oke, nah dengan demikian kita sudah menentukan sebuah primary key untuk tabel ini. Jadi tabel ini sudah dalam bentuk first normal form. Oke, selanjutnya setelah tabel berada dalam first normal form, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat tabel tersebut untuk menjadi second normal form ya. Nah, di second normal form juga ada beberapa rule yang harus kita patuhi, beberapa aturan yang kita patuhi. Yang pertama, dia harus di state-nya atau statusnya sudah harus di first normal form dulu. Ya, harus ada primary key-nya dan semua tabelnya semua data di dalam tabelnya harus single ya, dan juga aturan yang lainnya. Kemudian aturan yang kedua adalah semua non-key atribut ya, atau atribut yang bukan primary key ya, non-key atribut, dia harus tergantung sepenuhnya terhadap primary key. Ya, jadi fokus kita adalah ini, primary key ya. Kita lihatnya primary key-nya. Oke. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita akan memisah-misahkan tabel ini menjadi beberapa tabel berdasarkan primary key-nya. Sekali lagi, fokus kita adalah primary key. Oke, di sini kita akan lihat misalnya gini. Ya, kita akan lihat primary key-nya kan adalah project code dan employee number ya, composite ini. Kita akan cek setiap atribut yang ada apakah tergantung kepada project code dan employee number. Ya, kepada kedua-duanya. Tidak boleh ke salah satunya ya. Kita cek nih, project title kamu tergantung nggak dengan project code? Yes, ya kan? Project title ini tergantung sekali dengan project code. Tapi kamu tergantung nggak dengan employee number? Jawabannya tidak ya. Project title ini tidak tergantung dengan employee number, yang artinya employee numbernya boleh berubah-ubah, tapi project title hanya tergantung ke project code, ngikutin project code. Kalau project code-nya berubah, baru project title-nya berubah ya. Kemudian ini kita lakukan berulang-ulang sampai selesai. Jadi kita akan lakukan untuk project manager juga. Kita cek lagi project manager tergantung nggak dengan project code. Oh yes, tergantung. Kalau dengan employee number gimana? Oh ternyata juga tidak tergantung. Nah, terus kita lakukan
sampai semua atribut kita cek satu persatu. Nah, yang terakhir adalah atribut hourly rate di sini ya. Contohnya hourly rate ini kita akan cek hourly rate apakah kamu tergantung dengan project code. Jawabannya adalah yes. Ya, kemudian apakah hourly rate tergantung dengan employee number? Yes. Nah, maksudnya gimana? Di sini kalau kita perhatikan ya, hourly rate ini tergantung dengan employee number yang pertama. Jadi ini gaji per jamnya. Jadi gaji per jamnya si Smith ini, ya si Smith, kita lihat gaji per jamnya adalah $22. Tapi kalau kita lihat di bawah lagi ada yang namanya Smith sama, si Smith juga dengan employee number yang sama, gajinya di sini 18. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah projectnya. Di sini projectnya pension system dan di bawah projectnya adalah salary system. Karena itu kita bisa bilang bahwa hourly rate ini tergantung terhadap projectnya apa dan employee-nya siapa. Ya, makanya dia tergantung terhadap dua hal. Nah, karena hourly rate tergantung terhadap project code dan employee number, maka dia boleh stay di dalam tabel. Sedangkan atribut yang lain kita akan keluarkan dari tabel. Nah, berikut contohnya kita keluarkan dulu yang project title ya. Kita keluarkan dulu project title dari tabel utama. Ini tabel utamanya ya. Ini tabel utama, kemudian ini tabel project sekarang. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat kita keluarkan project title, project manager, dan project budget. Nah, karena project title, project manager, dan project budget tergantung sekali dengan project code, maka kita juga kopikan project code atau kita juga keluarkan project code dan dimasukkan ke dalam tabel project ini. Tapi tabel project code sendiri, atribut project code sendiri dia tetap ada di sini ya, karena dia adalah bagian dari composite key. Oke, ini kita langkah pertama di dalam second normal form ya. Kita keluarkan dulu yang project. Nah, tadi kita lihat yang cuman boleh stay kan ini aja nih hourly rate ya kan, karena cuman dia yang bergantung kepada project code dan employee number. Berarti sekarang employee name, department number, dan department name juga harus kita keluarkan. Nah, ini adalah contohnya sekarang pada saat kita sudah mengeluarkan tabel atau atribut employee name, department number, dan department name ya. Jadi tabel utamanya masih yang ini yang ada composite key ya. Di sini yang state cuman hourly rate dan di sini tadi ada tabel project. Dan sekarang ini akan bertambah dengan tabel, kita bilanglah tabel employee ya. Oke. Nah, sampai di sini second normal form sudah selesai. Mungkin di antara kalian akan bertanya-tanya juga, kenapa kok kita nggak melakukan pemisahan tabel lagi untuk department name? Bukankah department name juga tidak tergantung penuh terhadap employee number, ya kan? Dia kan tergantungnya terhadap department number ya. Nah, pada second normal form, sekali lagi saya tekankan, second normal form kita hanya fokus kepada primary key dari tabel utama. Ya, jadi kita lihat tabel utamanya dulu. Setelah tabel utamanya beres, semua yang ada di dalam tabel utama sudah kita pisah-pisahkan, ya. Itu adalah langkah di dalam second normal form. Jadi kita tidak perlu melakukan yang ada di sini dulu ya. Kita tidak perlu perhatikan apakah di tabel lainnya itu ada atribut yang tidak tergantung pada primary key ya. Sampai di sini dulu second normal form. Selanjutnya kita akan beranjak ke third normal form. Nah, di third normal form ini baru kita lihatlah atribut lain yang tidak tergantung pada primary key tadi. Ya, jadi sekarang di third normal form syarat pertama tentu saja dia sudah harus di second normal form. Kemudian syarat berikutnya adalah semua non-primary key, ya, non-primary key dari seluruh tabel, ya, semua tabel tidak boleh tergantung kepada atribut lain yang juga non-primary key. Jadi artinya gini. Kita punya primary key-nya A, ya, ini adalah primary key. Terus kita punya B, dia tergantungnya sama A. Ya. Ternyata kita juga punya atribut C tergantungnya sama B. Ini tidak boleh. Ya, kita harus pisahkan B dan C ini, kita harus pisahkan tersendiri, seperti itu.
Contohnya kalau di sini adalah departemen name ya. Kita lihat di sini departemen name, dia tergantungnya dengan departemen number dan bukan kepada employee number ya. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Jadi, kita akan keluarkan departemen name ini ya. Ini yang dinamakan dengan transitive dependency. Di sini transitive dependency ya. Oke, berikut contohnya pada saat kita sudah mengeluarkan tabel departemen name, atau maaf, kita sudah mengeluarkan atribut departemen name di sini ya. Kita keluarkan dan kita buat menjadi tabel tersendiri, yaitu departemen number. Nah, kalau kita perhatikan, sekarang semua data kita sudah selesai ya. Tidak ada lagi atribut-atribut yang masih tergantung kepada atribut lain yang bukan primary key. Jadi di sini kita sekarang punya 4 tabel, project, project team, employee, dan juga departemen. Nah, dengan demikian kita sudah selesai, yaitu dari tabel yang masih universal atau belum dinormalisasikan hingga menjadi third normal form. Demikian penjelasan saya harap penjelasan ini cukup jelas dan kalian bisa mempraktekkannya untuk latihan-latihan nantinya.